Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membangun peribadatan keluarga pada saat ini. Dan untuk itu marilah kita masuk di dalam saat teduh dan kita akan mengakui di dalam hati kita dengan sungguh-sungguh yang demikian. Ibadah keluarga pada saat ini bersama-sama akan kami bangun dan kami lakukan. Bersama-sama pula dengan membawa sebuah pengakuan dan percaya kami bahwa sumber segala hidup dan kehidupan kami, sumber segala berkat, bahkan sumber segala pertolongan kami adalah datangnya dari Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tiada pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama akan pujikan dari Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama melanjutkan peribadatan kita pada saat ini, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kami datang menghadap kehadirat-Mu. Sungguh kami boleh bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, terlebih anugerah kehidupan yang boleh kami jalani sampai pada saat ini. Tuhan, bersama-sama kami akan membangun peribadatan keluarga pada saat ini. Oleh karena itu dari awal hingga akhir, Tuhan senantiasa tetap memberkati dan menyertai kami serta menolong kami. Tentunya di tengah-tengah peribadatan kami Tuhan, kami rindu akan sapaan Tuhan. Untuk itu sejenak kami bersama-sama akan membuka, membaca, bahkan kami akan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Oleh karena itu kiranya Tuhan urapi kami, Tuhan terangi hati pikiran setiap kami Tuhan, agar supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan ketika kami melihat merasakan kasih-Mu yang begitu besar, tentunya kami juga menyadari akan keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami, bahkan dosa dan salah kami. Oleh karena itu kami serahkan sepenuhnya dosa dan salah kami hanya di dalam kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami.
Demikian juga ajarilah kami agar supaya kami juga dimampukan untuk melupakan dan mengampuni bagi orang lain yang bersalah kepada kami. Karena hanya dengan demikian kami layak di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami serahkan peribadatan kami dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kebenaran sabda firman Tuhan yang akan saya bacakan pada saat ini saya ambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian 19 yang seharusnya ayat 1 sampai 29, namun pada saat ini akan saya baca dari ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-29 yang demikian sabdanya. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai di keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikkan. Cepatlah larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkan nyalah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat ia berdiri di hadapan Tuhanku itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham, lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Demikian firman yang sudah saya baca pada saat ini. Tentunya yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang dengan setia kita mau membaca firman Tuhan, mendengarkan dan kita melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, terlebih dulu marilah kita angkat satu pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 192. Kita pujikan bait yang pertama saja.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kebenaran sabda firman Tuhan yang kita dengar pembacaannya tadi rupanya di dalam iman Kristiani kita ini sebuah perikop yang sangat populer di kalangan umat Kristen, yaitu tentang kota Sodom dan Gomora. Ketika pada saat itu terdengar sebuah berita bahwa penduduk atau orang-orang Sodom dan Gomora itu telah melakukan sebuah kejahatan yang besar di mata Tuhan, sehingga pada saat itulah puncaknya perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora itu, sehingga Tuhan telah harus menghukum mereka. Dan ketika Sodom dan Gomora di bumi hanguskan, dihancurkan oleh api belerang. Di sana dikisahkan bahwa istri Lot ini jadi tiang garam. Karena apa? Karena ia menoleh ke belakang dan mungkin ya gara-gara hartanya hilang dimakan api tersebut. Tentunya bisa dipahami dan disadari bahwa ketika peristiwa itu terjadi memang dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam waktu yang segera, sehingga keluarga Lot tentu tidak akan bisa ada waktu kesempatan untuk mengambil harta benda yang selama ini dikumpulkan oleh mereka. Karena sangat singkat itulah sehingga mereka harus segera lari untuk menyelamatkan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, karena janji Tuhan kepada Abraham bahwa Lot akan diselamatkan. Lot diselamatkan dari sebuah kepunahan kota Sodom dan Gomora. Namun ternyata justru istri Lot tak terselamatkan. Mengapa? Karena ia tidak patuh kepada perintah Tuhan untuk melakukannya. Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, supaya engkau jangan mati lenyap. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, memang di dalam bacaan kita ada dua pelaku, ada dua sosok atau golongan. Yang pertama melakukan perintah Tuhan, taat kepada perintah Tuhan di saat-saat genting, di saat-saat bahaya. Yang satu adalah sosok yang tidak taat melakukan perintah Tuhan, yaitu istri Lot. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menulai Sodom dan Gomora, istri Lot menoleh ke belakang lalu menjadi
tiang garam. Tentunya kita tidak dapat memastikan ya, alasan itu benar apa tidak. Beberapa orang menduga karena ia menyayangi hartanya. Dan itu tentunya juga ya kita bisa membayangkan bagaimana dia mengumpulkan harta benda selama ini dan dengan hanya sekejap harus hangus. Dan istri Lot tentunya juga seakan-akan tidak rela untuk keluar dari zona nyaman yang selama ini dialaminya. Dan memang banyak orang yang menduga karena ia menyayangi hartanya. Namun tidak ada keterangan tentang motivasi ini tentunya. Tetapi yang jelas di sini bahwa tindakan itu merupakan sebuah pengabaian. Tindakan itu merupakan sebuah pengabaian terhadap pesan Tuhan, terhadap firman Tuhan. Mengabaikan pesan Tuhan, apalagi di dalam situasi yang begitu genting pada saat itu. Dan tentu dalam situasi yang begitu bahaya, begitu genting, sungguh fatal akibatnya ketika tidak patuh terhadap apa yang disampaikan oleh kedua malaikat Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tentunya kita boleh banyak belajar perlunya mentaati Tuhan di dalam segala situasi apapun. Semakin situasi berbahaya, semakin situasi genting, semakin kepatuhan itu sangat berharga. Bila di saat genting malah kepatuhan mengendor, bahaya tentu akan lebih mengancam. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi pada saat ini di mana pandemi COVID-19 masih belum berakhir di mana kita tinggal ini, bahkan di muka bumi ini. Bahkan di tempat kita setiap hari kita mendengar berita tentang korban COVID-19. Situasi yang begitu mencemaskan, situasi yang begitu menggelisahkan, menakutkan ini, tentunya kita juga tetap patuh kepada firman Tuhan. Tentunya kita tetap patuh kepada anjuran pemerintah, yaitu melakukan protokol kesehatan yang begitu baik. Kenapa? Karena bahwa kalau kita membaca dalam ayat yang lain, kita membaca di dalam kitab Roma misalnya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kalau kita baca di dalam kitab Roma 13 ayat 1 dan 2 seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai umat percaya tentunya di dalam situasi kondisi saat ini yang begitu mencemaskan, begitu menakutkan karena situasi ini, kita wajib untuk patuh, untuk melakukan prokes dengan sebaik-baiknya. Agar untuk apa? Agar untuk menjaga diri kita masing-masing, juga menjaga saudara-saudara kita, menjaga keluarga kita, agar supaya tidak terpapar oleh virus corona ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
tentunya pada saat ini sekali lagi kita diingatkan dari peristiwa yang terjadi yang menimpa istri Lot, karena mereka tidak taat, mereka tidak patuh akan firman Tuhan di dalam situasi yang begitu mencekam, begitu yang sangat genting dan berbahaya itu. Karena peristiwa itu terjadi dengan sangat cepat. Mereka tidak masih mengandalkan dan mereka masih hanya fokus kepada duniawi. Oleh karena itu janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga. Artinya ketika kita sudah siap untuk dipimpin oleh Tuhan kehidupan kita, ketika kita sudah siap untuk dituntun oleh Tuhan melalui kehidupan kita, tentulah kita harus fokus. Kita nomor satukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang harta benda itu penting sebagai sarana untuk kehidupan kita juga, tetapi dalam kehidupan kita yang nomor satu adalah Tuhan. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara kita yang dikasih Tuhan, ajakan pada saat ini dalam kita mematuhi protokol kesehatan demi untuk keselamatan kita bersama. Kiranya Tuhan akan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk pada doa syafaat, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 369A, pujikan bait 1 dan 2. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu, ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, beribu dunia, baru kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama memanjatkan syafaat-syafaat kita. Untuk itu kita bersama-sama satukan hati kita untuk datang menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah yang sungguh amat baik, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas sapaan Tuhan, di mana di tengah-tengah kerinduan kami akan sapaan Tuhan, saat ini kami boleh mendengar sabda firman-Mu. Oleh karena itu kiranya Tuhan memampukan kami, memperlengkapi kami, agar supaya kami pun juga dimampukan untuk mewujud nyatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah sukacita atas anugerah firman-Mu ini, kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik yang di rumah, baik yang di rumah sakit, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan lawat mereka satu persatu, bahkan melalui tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, biarlah pada saat ini mereka juga boleh merasakan
pinjaman kasih Tuhan dan semakin dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami juga berdoa bagi anak-anak yang masih berada di bangku pendidikan ketika melakukan pembelajaran tatap muka. Kiranya juga Tuhan tutup bungkus rapat dengan kuasa darah-Mu. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Demikian juga kami berdoa bagi para pelayan-pelayan-Mu, Bapak Pendeta beserta keluarga, penatua diaken beserta keluarganya, para pendamping KPAR, KPPM, Pokja, dan siapapun terlebih bagi saudara-saudara kami, song leader, LCD, multimedia, semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa akan memberkati setiap kehidupan mereka, dan Tuhan memberikan kemampuan memperlengkapinya agar mampu melakukan tugas panggilan itu dengan baik, yang semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan, perawat-perawat, dokter, bidan, relawan TNI, Polri yang berada di garda terdepan menangani COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan jauhkan dari mara bahaya bencana. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa, mulai dari Bapak Presiden sampai ke tempat daerah di mana kami tinggal. Kiranya juga Tuhan memberkati, Tuhan anugerahkan roh hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga mampu menjalani tugas-tugas itu dengan baik demi terwujudnya damai dan sejahtera di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap gereja-Mu, gereja Kristen Jawitan dimanapun mereka berada. Kiranya juga Tuhan memberkati setiap gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang kami haturkan kehadirat-Mu. Tentunya kami percaya bahwa Engkau mendengar sampai sedalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah kami, inilah seru permohonan dan syukur kami. Semuanya kami aturkan kehadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah berkenan mengajarkan kepada kami semua untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan akhiri peribadatan kita dengan kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 344. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua. Mana saja kau
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita akan keberadaan Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan memohon berkat daripadanya. Kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya turun menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.